itu cocok enggak atau figur sosok Ririn atau Prio, ya saya jawab seperti itu meskipun saya awali saya bukan ahli digital forensik, tapi kan ini harus saya jawab. Kalau coba menurut Bang Tony kan itu bagaimana, ya saya jawab dengan cara-cara saya kan itu. Nah itu pun hanya menurut saya, kan belum tentu benar, kan silakan teman-teman atau ahli lah yang mempunyai kompetensi untuk menilai ya secara baik pengetahuan maupun disiplin ilmunya untuk menentukan, memastikan siapa yang dalam CCTV itu. Kan gitu. Artinya siapa itu, apakah Ririn atau Prio atau bukan, kan gitu. Pak Tony, izin Pak Tony, saya potong sebentar Pak Tony. Saya dari tadi pagi itu adalah salah satu host ya. Dan dia punya teman ahli digital forensik Pak Tony. Kebetulan dia dari pagi itu dia membahas tentang CCTV yang 501 itu Pak Tony. Iya. Jadi sama dia dicoba ininya itu dipajang tuh sama dia, dijadiin gambar tadi. Kebetulan saya screenshot, nanti saya coba DM ke Pak Tony ya. Coba. Bahwa yang 501 itu di situ terjelas badannya gede, cepak rambutnya. Tapi ini saya masih belum ini ya. Tapi sedangkan yang kalau nggak salah namanya Bung Mimbar. Nah dia meyakini gitu loh. Nah coba nanti saya DM ke Pak Tony, boleh Pak Tony coba lihat gitu. Karena di sini kan nggak bisa saya pakai kamera, kan nggak bisa, kita di sini obrolan gitu Pak Tony. Pak Tony, sama saya mau nanya satu Pak Tony. Kira-kira di sidang Ririn berikutnya Pak Tony bakal menghadirkan ahli digital forensik atau gimana Pak Tony? Makasih. Bang Ari, tunggu dulu, pertanyaan Kak J belum selesai. Yang 4 nama fiktif belum dijawab Bang Tony. Boleh ya Kak J dengar dulu? Apa ya Bang Ari? Oke. Makasih Bang Ari. Apa tadi pertanyaannya yang 4 nama fiktif? Yang 4 nama kecuali Aman Yani ya Pak Tony. Oh iya. Walaupun orangnya nggak ada, tetapi identitasnya lengkap dan ada. Oke. Tetapi ya, Hardi, Joko, Yoga itu nggak ada, cuma namanya aja yang ada. Apakah itu sudah Pak Tony selidikin? Apakah identitas itu ada? Iya, jadi itu aja yang mau Kak J tanya. Iya, jadi sekarang ini saya kesulitan untuk menanyakan mengenai Hardi sama Yoga. Jadi dulu waktu Prio masih belum dicabut kuasanya dari saya, setiap saya ada gambar, ya ada gambar nih, orang ngirim gambar. Pak Tony, ini bukan nih, coba Hardi, ciri-ciri begini. Saya tinggal datang ke lapas, Prio ini bukan, kan gitu. Nah dulu ada tuh sempat nama Joko masuk ke saya datang ke lapas, ya ke Ririn sama Prio waktu itu. Oh bukan, nah udah kan. Nah kalau untuk Joko, saya masih bisa tunjukkan kepada Ririn. Penyelidikannya seperti itu. Karena alamat pun mereka tidak tahu. Jadi untuk menyelidiki bagaimana, kecuali ya tadi Aman Yani kan. Ya, dari jejak-jejaknya ada yang ngasih tahu di sini, saya selidiki kan. Ini kan demi mengungkap kebenaran. Kalaupun Aman Yani ketemu juga, bukan berarti Aman Yani ini kan pembunuhnya. Tetap akan diperiksa lagi kan, dikonfrontir sama Ririn, sama Prio. Kan begitu sebenarnya. Kalaupun Aman Yani itu ditemukan. Nah, jadi untuk pencarian terhadap ya, tiga orang lainnya selain Aman Yani, memang alamatnya juga tidak ada karena Prio juga saat menjelaskan kepada saya itu tidak tahu alamatnya itu di mana, orang nggak tahu juga dia orang mana karena baru kenal di situ, baru ketemu waktu menyerahkan Palu Hardi sama Yoga. Dan kemudian baru ketemu di TKP. Begitu Bu KJ kalau untuk pertanyaan pencarian. Nah, yang saya lakukan yang saya lakukan itu ini masih berkaitan soal 4 nih, masih 4 pelaku nih, kita satu-satu. Sebentar, saya lanjutkan. Yang masih bisa saya lakukan itu sekarang ini paling kalau ada sosok Joko. Oleh karenanya tadi kalau memang CCTV itu sudah diperterang, ya. Wujudnya udah jelas, besok saya akan tanyakan kepada Ririn. Karena saya masih bisa akses ke Ririn. Kalau Prio sudah nggak bisa kan. Kalau Ririn itu untuk Joko masih bisa mengingat karena
waktu ke asrama Penganjang sama Joko, kemudian sampai ke hotel perjalanan itu ya, walaupun Jokonya turun di kolong kereta, rel kereta, itu masih sama Joko, sehingga untuk Joko ini saya masih bisa tanyakan ke Ririn. Namun apabila kan gitu, ada gambar, ya ada nama Hardi yang ciri-cirinya disebutkan hampir sama, saya sudah tidak bisa lagi menanyakan kepada Prio, karena yang tahu Hardi dan Prio, yang menceritakan, yang memunculkan nama Hardi dan Yoga itu adalah Prio. Begitu. Nah, kemudian satu lagi biar terjawab. Siapa tadi satunya yang setelah Ibu Gaji itu? Ya, Ari Porong ya. Apa tadi? Ari Porong. Apa tadi pertanyaannya tuh? Kira-kira kan ini Oh ya, persidangan di Ririn ya. tanggal 3 ya Pak Tony ya. Oh, ahli digital kok. Ya, ahli IT ya. Ya. Kira-kira Pak Tony bisa menghadirkan ya? Sebenarnya gini, saya itu sudah mengamati persidangan Prio. Ketika saksi perbalisan dihadirkan, hakim menanyakanlah kepada saksi perbalisan, yaitu Pak Teguh Budi dan Pak Prasetyo. Pak Teguh Budi adalah ya penyidik yang memeriksa Ririn, dan Pak Prasetyo yang memeriksa Prio. Ditanyakanlah soal CCTV itu sudah dilakukan lab belum, digital forensik belum, kan gitu. Lalu ditanyakan CCTV kenapa terpotong-potong, ya ditanyakan juga tuh. Kemudian ditanyakan kenapa akun WhatsApp-nya itu dihapus. Penting nih ya, mungkin belum tersebar, tapi ada tuh videonya. Jadi meskipun ya tidak dihapus, tapi penyidik sempat meneliti WA-nya Ririn, melihat itu hanya ada komunikasi Ririn sama Budi katanya. Tapi menurut penyidik, kenapa tidak dilampirkan sebagai barang bukti? Karena tidak ada kaitannya. Nah, kalau kita lihat cerita Ririn yang sudah disampaikan kepada saya dan saya sampaikan juga ya di channel saya tadi kan, ya tadi juga saya ulas lagi kan. Itu baik sebelum kejadian dan setelah kejadian itu memang Ririn komunikasi sama Budi, termasuk Ririn diminta ke rumah Budi, nanti ada Amaniani mau datang, itu juga komunikasi Ririn sama Budi. Nah, makanya di situ harusnya kan kalau saja ditampilkan sebagai barang bukti, maka akan dinilai. Nggak apa-apa menurut saya, harusnya ya penyidik udah jadikan aja barang bukti, biar barang bukti itu kan netral, tergantung nanti siapa yang menafsirkan, tapi yang menilai adalah hakim, kan gitu. Kesimpulannya memang sebenarnya semua alat bukti ya yang dihadirkan oleh jaksa bukti elektronik itu tidak dilakukan pemeriksaan di digital forensik. Sehingga kalau pertanyaannya nanti terdakwa atau Tony mau menghadirkan enggak? Saya rasa saya enggak juga. Karena sebenarnya untuk memutus ini, kan yang pertama ini untuk memutus apakah alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, inilah yang akan diperiksa oleh hakim untuk memutus sebenarnya bersalah atau tidak. Tetapi kalau alat bukti dari saya ini sebenarnya bukan membantah alat bukti itu, tetapi saya menghadirkan alat bukti ini dengan tujuan saya adalah untuk mengungkap adanya pelaku lain gitu loh. Sama-sama nih ya, penyidik menghadirkan CCTV 05, jaksa menghadirkan CCTV 0501. Saya juga sama menghadirkan CCTV 0501. Kan gitu. Nah, jadi barang bukti yang sama sebenarnya, atau alat bukti yang sama sebenarnya. Nah, ketika jaksa tidak menghadirkan digital forensik, justru jaksalah yang seharusnya menghadirkan. Karena apa? Karena untuk menghukum orang. Tapi kalau saya ini bukan untuk menghukum orang yang saya hadirkan, untuk meyakinkan hakim bahwa ada pelaku lain. Tapi itu nomor 2, yang utama ini Ririn dalam sama Prio ini diputus oleh hakim ini berdasarkan alat bukti ini diyakini tidak nih oleh hakim, atau perolehannya sah atau tidak menurut hakim, kan gitu nanti. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah jaksa sebenarnya, karena beban pembuktian kasus pidana itu, perkara pidana itu ada sama jaksa, kan gitu ya Bang Maksi. Oke, saudara pengacara Tony, saya alihkan dulu ke Anissa ya. Anissa Akhlak